Magic. Shouldn't we like film the introduction? Game leader. Nah, Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang tugas hikikomori kita. Perkenalkan, nama saya Jenis, absen nomor 17. Dan perkenalkan, nama saya Jerry, absen nomor 18. Perkenalkan, nama saya Michiko Marsha, absen 25. perkenalkan nama saya Meti Segara, nomor 23. Perkenalkan, nama saya Jonathan, absen nomor 19. Oke, kita mulai. Mulai diskusi. Oke, pertama kita sharing dulu komentar tentang narasi yang kita udah baca semua. Kita mau kritik narasinya atau apa? Tentang hikikomorinya. Ya, tentang hikikomorinya. Kira kritikin yang bikin It's videonya. not really shocking, isn't it? Like, Japan has mental health issues. Iya. Shocking, wow. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Also choice. Enggak, yang aku kurang tentu itu kenapa diberi nama hikikomori sama Profesor Tamakisa itu. Nah, kenapa ada namanya gitu, labelnya gitu? Lu namanya kenapa Jerry? Itu juga nggak tahu kan? Oh iya. Oh iya. Emang kamu Jepang? No. Enggak kan? Kenapa Aku Jepang? pas klub volley ada loh namanya mirip, namanya itu sama Michiko juga. Wah. Cowok tapi J apa ya? Johnson Michiko. Buset. Jadi nama keluarganya. Iya. Oke, hikikomori itu artinya apa sih sebenarnya? Kamu Google Translate. jangan dulu translate. To shut oneself against society. Itu bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia, maaf ya. Hikikomori itu Kita tuh kayak bahasa bilingual students. mengisolasikan diri dari apa tuh? Dari Dari- sosialisasi. Dari sosialisasi. Sosialisasi apa? Dari kelompok sosial atau masyarakat. Nah, orang yang hikikomori biasanya Isolasi. punya fobia, agorafobia, Apa itu agorafobia? gangguan kecemasan yang sering karena pokoknya kalau keramaian dia stres dia. Oh, Antisocial. Antisocial Betul juga sih. level max. Kenapa kita nggak bilang itu aja dari tadi? Oke, alasannya bro, kenapa alasannya orang pada jadi hikikomori? kan Baru aja bilang. Fobia. Ya selain itu, ya, Terus kan orang-orang pada antisosial karena orang antisosial. Karena Takut um, ketinggian kenapa? Gara-gara ketinggian. Kan oh begitu jawabannya. turn up your voice. very self explanation. Oke, dari videonya kan dibilang ada 3. Yang pertama tekanan akademik. Emang kan kita tahu Jepang itu negara yang sangat berkembang gitu. Iya. Jadi kompetitif sekali. Level Korea Selatan. Iya. Terus kan juga akademiknya dipentingkan juga, jadi kalau gagal Ya gagal, kamu gak sukses, maaf. Iya, jadi Makanya banyak yang Apalagi bunuh kan- diri gitu. apalagi kan ini semua ditentukan ditentukan pas mereka masih muda banget gitu loh. Iya, Tuh, jadi jadi ya susah lah ya. Jadi kayaknya hikikomori ini memang karena sistem Jepang yang kalau bagus banget, yang jelek banget. bentar Pak. Tapi kan masalah kayak gini bukan cuma di Jepang doang, berarti ada setaranya nggak di Korea Selatan? kalau di Korea Selatan kayaknya ada bedanya, soalnya kalau mereka antara nilainya nggak bagus atau mereka nggak cakep, cantik, ganteng gitu, mereka nggak bisa dapat kerjaan. Soalnya di Korea Selatan tuh lebih mementingkan looks gitu. Kalau semakin cakep lo nya, semakin bagus pekerjaan yang kita dapat. Bukannya kayak setengah populasinya pakai operasi plastik? Nah iya itu, makanya. Aku punya ini satu. Jadi kan orang hikikomori itu kan kelasnya itu kan middle kan. Iya. Dan orang miskin nggak bisa hikikomori karena kelas kerja. Bisa lah, Bisa, bisa. tapi Bisa aja, tapi kemungkinannya dikit. rendah gitu. Nah orang kaya gimana? Orang kaya juga. Pasti orang kaya. Apalagi Kenapa? anak-anaknya. Tapi orang kaya kayaknya nggak bakal sekotor itu gara-gara butlers gitu. Toddlers. Butlers. Tapi kayaknya begini, pasti itu di
hidup tuh pasti ada masalah. Kalau gak ada masalah, kita bikin masalah sendiri. Iya. Karena itu manusia, kan? Nah, dan pastinya apa? Masalah-masalah yang paling gak penting, yang paling privilege itu pasti terdapat di orang-orang yang kaya, gitu. Semakin susah kita, semakin kita gak ada pilihan. Jadi kayak mau apapun pasti harus sosialisasi, mau gimana pun. Kenapa? Karena kalau gak hidup, gak makan kan. Iya. Jadi pasti orang-orang kaya ada, tapi karena sifatnya emang orang kaya lebih sekulus, lebih banyak itu privasinya, jadi mungkin lebih gak ketahuan gitu, daripada orang-orang menengah yang memang harus masih kerja, masih keluar sekolah apa. Kalau orang kaya kan bisa misalnya gak mau keluar, ya udah pakai tutor sendiri, orangnya masuk kamar atau apa kayak Iya, private gitu, tutor ya. lebih terjaga gitu loh image-nya. Skandal juga bisa banyak ditutupin. Karena uang Iya. kan. Jawaban bagus. Oke, norma sosial menurut kalian gimana? Kalau di Jepang itu kalau kamu stand out itu kamu langsung ditandain sama orang Jepangnya. Kayak Freak. Iya. iya, Di semua negara kayak gitu. nggak, Indonesia Jepang lebih parah. Mereka nggak kasih tau kamu, mereka lihat kamu. They look at your soul, your life. Kenapa nama kamu Michiko? Iya. Jepang banget. Temen aku juga namanya juga Jepang. Ada yang kan Ichiro. Ah, itu juga Jepang banget. Iya, Ichiro bisa. Kenapa enggak sih? Kenapa enggak Budi? Lu kira? Kenapa enggak Agus? Kenapa sih Michiko? Um, Kenapa kamu mau beda sendiri? Hah? Karena kakek yang milih. Aku juga sih. Ini bukan 1944. Dia bukan agen Jepang kok, tenang aja. Ya, komunis. Oh my god. Itu nggak hidup. Oh iya, itu kalau di Jepang kemarin gue baru nonton video kalau orang-orang di Jepang tuh nganggap weight itu masalah yang sangat besar gitu. Bukannya Kayak- bukannya mereka punya weight tax ya? Bukannya mereka punya weight tax ya? Hah? Apa itu? Pajak kalau kamu gendut kamu harus bayar gitu kayaknya. Weight tax kan Emang ada literal. nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Nggak, maksudnya kalau kamu gendut, kalau dari orang Amerika ke Jepang ya, dia ngajar bahasa Inggris kan, dia gendut sedikit, dikinin perutnya sama orang Jepangnya, bener dikinin. Terus dia bilang, orang Jepangnya tuh literally nggak akan bilang kamu itu gendut, nggak akan, dia bilangnya tuh, wah kamu pasti suka makan ya, kayak gitu mereka bilangnya. Passive aggressive. Passive aggressive orangnya. When's the child due? Maksudnya Ya betul. What? Ah, can't you see? Oh. Tapi emang beneran ada itu apa tax untuk You know what? No, Ingat aku nggak I ada. think I don't. Pakai Mbah Google coba iya cek ada gak, Oh, the hope is that kan kita belajar sama. ada atau enggak aja jawabannya. pasti bakal dilihat aneh kalau saat dulu itu. Waduh. Oh my god. bro, are you Oh, serious? gila, bener ada pajaknya. Ada tapi kayak lebih ke sosial psikologis gitu sih. Iya, kayak You- kena sosialnya terus juga kena finansialnya loh. Ah, itu kan metabolisme orang beda-beda. tough banget sih pak. Gila, Kalau teks. orang kekurusan tuh nggak boleh juga, tapi kalau kegendutan juga nggak boleh. Iya. Ya ini sih, maaf, ini daerahnya sekitar ya daerah Asia segini, Iya. mereka nggak peduli. Aha. Ya Mereka sih. lebih Emang. bagus of eating disorder daripada lu mah. Iya. That's the standard now. Itu di Jepang, saya kan cuman nginep, maksudnya rencananya kan 3 hari, tapi karena ada typhoon, jadi 5 hari. Typhoon 5 hari. Nah, Masih hidup. enggak, aku udah mati. Bagus. Iya. Nah, Itu berapa doang kok. nah di Jepang aku makan sampai turun kayaknya 3 kilo deh. Aku harus beli ikat pinggang karena celana aku kekecilan, Emang porsinya kecil ya? kendor banget. Nggak, porsinya banyak sih. Porsinya banyak tapi makanannya sehat-sehat, jadi bisa sambil jalan-jalan banyak. Makan gitu. apa? Hari pertama aku masih bisa pakai celana aku kan. Hari kedua udah kayak kendor. Hari ketiga udah kendor banget. Hari keempat udah kendor banget. Udah mau ngorok, jadi aku harus beli ikat pinggang. Gila. Harus belinya di Jepang loh. Ya Jepang.
Ini ikat pinggang Ikat kan dari pinggang, Jepang nih. ikat pinggangnya berapa? 200.000. 200.000 yen. Enggak, harusnya 200.000 rupiah. Ya, not bad. Dari Jepang nih asli. Yang pakai. Can I have it? Enggak. Nanti kendor. Kita ke Jepang berdua. Last time I went to Japan, it was like I was chased down by some drunk men Waduh. Oh iya, in the alley. Jepang tuh punya masalah alkoholisme nggak sih? Iya, Iya pasti. Jepang, Korea, like that. Tapi udah Malam-malam. normal, udah biasa orang alkohol. Iya, buat melepas stres. Tapi ya kalau di Jepang juga itu orang-orang habis pulang kerja, terutama kayak yang karyawan swasta gitu ya. Iya, iya. Itu mereka bisa aja tidur di jalanan sampai pagi. Gara-gara mereka capek, nggak ada tenaga gitu buat pulang. Bisa aja mereka tidur di tempat kerjanya aja. Iya, gitu juga bisa. Kayak di Zoom 100. Kan apa karaoke dulu. Minum dulu. Biar kelihatannya kerja. Ya. Ada satu daerah tuh. Dan di kerja itu interview itu cuman sekali. Kalau kamu terima aman, kamu garansi uangnya stabil. Kalau kamu nggak terima, kamu harus cari kerjaan lain yang nggak kayak gitu. Kamu bisa aja dipecat secara langsung, kamu bisa aja yang matur lah, yang lebih matur lah kerjanya, maksud saya. Lebih Hidupnya udah berakhir gitu. ya kayak nggak stabil gitu hidupnya. Hah? Nggak boleh. Ayo dipaksa. Ya. Iya. Ini dipaksa. Parah kalian. Dipaksa. Oh. Udah berapa sih? Kalian bisa Baru masuk 11. kamera kok. Ini lagi cuma di sini doang. Ini jam berapa ya? 10.02. Masih ada waktu. Up 17 menit lagi. Kita harus muat semuanya di apa tuh? Dalam 15 menit. Aduh, terakhir. Kan itu udah satu belum kan? Supaya Terhindar gimana? Di sekolah sama di keluarga. Nggak ada sekolah dulu deh. Oke. Soalnya kita lagi di sekolah. Ya. Terhindar dari hikikomori. Tapi kan kalau kita ke sekolah, itu hikikomori kan apa? Mengurung diri di dalam rumah. Tapi Nggak ada juga hikikomori yang ke sekolah tapi nggak ngobrol sama orang, nggak ada Iya. sosialisasi. Itu mereka pasti bakal susah banget ya group project ini. berarti kita enggak dong. Gimana ya, kita nggak pernah pengalaman pendiam. Oh, Jadi Gua nggak tahu. Dulu gue pendiam banget. Nah, tutor kasih tahu ke Males. gimana caranya. Pokoknya Ayo, dulu solo. pas gue SMP, gue itu kagak ngobrol sama siapa-siapa. Gara-gara kan pandemi. Gara-gara gue nggak ngobrol sama siapa-siapa, itu jadi snowball. Gitu. Dari nggak ngobrol ke beberapa orang, jadi ada rumor dong. Ini jangan ngobrol sama orang ini. Terus ya nggak ada yang bisa ngobrol. Kecuali kalau ada orang lagi yang bisa, teman baik lah. Kayak gue. Paling teman baik. Jadi caranya gimana kita kabur dari hikikomori ini? Bentar. Kita semua pasti pernah dong. Kan hukuman ini kita semua enggak. Aku Discord Waktu 2,5 pandemi tahun. itu tingkat Sama. depresi juga bisa nambah kan? aku di Zoom jenuh banget. Bukan karena kayak I'm not an extrovert yang kayak selalu maunya sama teman segala. Enggak, tapi kayak kan di sekolah beginian gitu. Cara kita ngelaluin itu tuh karena ada temen, ada orang yang tahu kayak ya mereka tuh lewatin sama kita, sama-sama stres segala macam. Di Zoom udah gitu kan kalau di sekolah mau gimana pun pasti ada teman sebelahan, di Iya. depan, di belakang. Jadi kayak natural aja. mau nggak mau kita ngobrol Iya. sama mereka gitu. Di Zoom kan apa coba? Kita bangun tidur, mandi juga kagak malahan. Ya benar. Pakai Buka seragam laptop. bagian atas doang. Iya. Buka laptop, liatin, mute. Habis 1 jam, Bentar, hati-hati loh. Kita didengerin sama guru. Apa. Ya kan gurunya Ya, tahu. udah nggak ada. Gurunya lagi. tahu kita, Gurunya pas SMP. gurunya tahu pas kita Zoom itu kita emang rada-rada gak hidup gitu loh. Iya. Kita buka Zoom, kita lagi unmute, liatin guru berapa 7 jam, tutup, tidur. Gak enak gitu loh. We have no life. Ini juga format cara gurunya ngomong enggak. Lebih Iya. It's so lifeless. iya kan, jadi Kadang-kadang kalau pelajarannya itu bosan, kita nonton YouTube. Nonton YouTube main game. Kalau Gue mau Oh, pamer. ada satu nih kan lagi pelajaran matematika, kalau mapel, udah mau selesai.
aku lagi di call Discord sama teman, ya kan. Terus guru matematika admit saya, dia dengar suara teman-teman aku ngobrol, terus dia bilang, Jerry, kamu ngapain? Kenapa ada suara orang lain? Aku bilang, oh itu teman saya di rumah pak. Habis aku langsung ada Discord, habis aku doa penutup. Nice save. Waduh, itu gurunya killer tuh, guru matematikanya. Michiko, what were you gonna flex about? Zooming, MTK, my right hand writing and my left hand holding the mouse to read webtoon. Nah, What the nice, hell? And then ada tab di sebelah kanan gue lagi ngeplay drakor. And she still gets good grades. mata nggak terlalu susah sih. Webtoon, drakor, sekolah. I hustle every day. Oh, webtoon bacanya apa? How? Webtoon bacanya apa? Webtoon solo level, enggak deh, Soalnya udah Nggak. selesai. Omniscient Reader. Bagus kan? Ya. Terus You know she watches Study group. TikTok. She needs that much stimulation on her brain. Udah lama pakai topik ini, kan mau bahas cara Ah, menghindari iya, jadi itu. iya. Oke, tapi menurut aku begini. Cari temen. Gue punya teman, gue punya kuasa. Tapi mungkin gitu pasti jauh lebih enak kalau misalnya pas kita lagi sendiri, pas kita lagi masa-masa imu-imunya gitu, masa kita gak ngomong sama siapa-siapa, enak gak sih gitu kalau misalnya aja ada satu temen yang tiba-tiba ngomong ke kita iya. gitu. Ya kadang kan emang invasi privasi gitu, tapi kadang kayak kalau kita emang lonely banget gitu ya, tiba-tiba ada orang ngomong kayak, oh hari ini ada orang yang ngomong sama aku, gitu. Jadi menurut aku kayak mulai dari diri sendiri. Kalau ada satu teman, kayak misalnya maaf kayak Nati dulu pas SMP, kita apa kayak coba ngomong, iya ajak ngobrol gitu. Karena emang susah kalau kita lewatin sendirian gitu. Tapi beda lagi ceritanya kalau dia yang nggak mau dideketin. Ya sih benar. Kalau kayak gitu sih, beneran cuma diri sendiri yang bisa bantu ya. Iya. Kalau kita coba bantu, hopeless. Orang tua kalau kebaikan salah, tapi kalau apa tuh kayak lebih ganas tuh juga salah. Makanya jadi kayak kalau apa itu kan di sekolah, kalau kita gak bisa bantuin pasti harus orang tua dong yang memang Iya. lebih dekat, orang yang lahirin kita gitu. Nah makanya kita itu cara menghindari hikikomori di keluarga gimana? Ya keluarga bantu, kayak deketin gitu. Kalau kayak udah pendiam, talk to them. Kalau tahu. Siapa Apa? yang ngomong? Siapa tuh? Gak ada. Cara menghindari hikikomori di keluarga. Misalnya, salah satu one of your brothers, koko saudara apa kayak hikikomori, kamu bantu dia. Caranya gimana? Sebagai kakak yang baik, koko I don't know. Masalahnya jujur aja kan, kalau mereka yang sendiri dan nggak mau bantu, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi menurut gue tuh kalau anggota keluarga kita ada yang hikikomori, itu yang bisa kita lakuin itu cuman kasih kayak kenyamanan buat dia gitu. Kita kasih dia makan, kasih dia baju yang fresh atau apa gitu, biar dia nggak kayak mayat dalam satu ruangan gitu. Iya, tapi kayak kita kan juga mau apa? We want to pull them out of it. Kalau kita malahan kasih kayak baju apa segala macam, malahan kan kita bikin dia hikikomori lebih gampang lagi. Mungkin Kayak itu yang 80-50 itu, you don't know mana kita ya kan? itu bisa bantuan profesional mungkin. Get help. Get psikiater, Get help. Hold on. Gitu. psikiater, terapis, Get help. Get professional help. Help. profesional. Iya, cari bantuan profesional Itu dari. gue pernah dengar tahu kalau orang kayak depresi terus ngurung diri kamar gitu, mereka dibawa ke psikiater, mereka malah ngerasa wah gue ternyata beban buat keluarga ini sampai gue dibawa ke psikiater, ini emang gue yang salah aslinya gitu. Tapi emang beneran dia Iya, like Oh my god. they feel like a failure even more after we bring them to the psychiatrist or something. kayaknya pasti lebih gampang diatasi kalau Ya, kayak baru
lebih gampang diatasi kalau belum segitu parahnya. Iya. Jadi kayak kalau mulai orang udah tua udah lebih jenuh gitu loh. Kalau di rumah orang tua berperan banget, Iya, banget iya. banget banget. Kita harus perhatiin gitu. Aku juga nggak tahu gimana karena kan kayak kalau terlalu lembut kita gak mau dia malahan makin lebih dalam, tapi kalau kita terlalu keras kan daripada retak gitu ya pecah. Itu bisa bunuh diri itu. Ya kan, jadi emang ada serba-serba. Kenapa aku bilang paling bagus tuh panggil profesional aja, mereka yang ngerti. Kalau kita cuma Soalnya sih orang kalau profesional bisa dibantu kalau orang itu mau dibantu. Kalau nggak mau ya stuck ya. Kalau dia udah pasrah sama kehidupan, kita mau ngapain lagi juga nggak bisa diganggu gugat. Iya. Kalau makanya sebelum sampai orang separah itu sampai gak bisa diganggu apa-apa, kita menolong. Atau kalau misalnya kita sendiri udah mulai jenuh sama kehidupan sama apapun, ngapain ya? Kalau kita kayak terbukti kalau otak kita ngelakuin hal-hal yang sama setiap hari, itu kan bikin kayak otak kita nggak terstimulasi, itu cepet bosan. Kita harus nyoba hal-hal yang baru, mau atau nggak mau. Habit baru misalnya mulai olahraga atau enggak mulai baca buku baru gitu-gitu. Hobi baru. Hobi Apa baru. kayak? Lebih baru. I start playing the glockenspiel. Hah? Apa? Oh. Gue waktu itu pas bosan gue mulai belajar glockenspiel. That's how. cuma itu sih. Kalau orang yang bener nggak membantu, udah semua orang seluruh dunia juga nggak bisa membantu dia lagi. Karena harus dia yang bantu diri sendiri. Makanya gimana cara membantu diri sendiri? Alkitab. Ini promosi Firman Tuhan. Ya kan saudara-saudaraku, That's- my brother in Christ. That's so corny. Ya, pokoknya banget. This is for school. Gitu jadi ya. Oke. Kita Tuhan Bener. memberikan kita tubuh untuk kita gunakan untuk menyebar kebaikan ke seluruh dunia. oh ya benar-benar. Pinjam? Ya. Oke. That's not mine. Pinjam lagi. Jerry boleh pinjam? Thank you. Oke, itu apa tadi? Yang mana? Raja-raja. That stuff out. Bentar. Oper dulu. Tadi apa yang untuk bekerja ke segala macam itu ayat berapa? That stuff out. Oh, My mouth. Brain. What happened? bukan. I thought she was reciting kayak ayat Alkitab. Instead, it's just her beautiful brain. Oh, thank you. Yeah. Honestly, I never read the Alkitab. Can I have a Bible to read? Pak, ceritanya itu orangnya hikikomori, habis itu Tuhannya datang ke dia. Kayak Maria Mana gitu. nomor ayat berapa? Enggak, itu pasal 19 sampai 20. 20. Itu yang aku baca, kalau baca cepet ya. Orangnya hikikomori di gunung. Terus Tuhan datang ke dia. Oke. Ini di Alkitab. Iya. Oke. Setelah. Oke, itu yang read. Oke. Tapi kayak kan, wait, okay, let's turn the page until like we find them, like we find ada Tuhan. Tuhan. Ayat 9. 19 ayat 9 coba. 19 ayat 9. Apa? Roma 12. Kita selesai jam 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Roma 12. Ini 15, 4. bentar, menit berapa itu? Di pause. Matthew menit berapa? Jangan. Oh, 24. Wah, 24. kayaknya nggak apa-apa deh. Di fast forward aja. Ya, gak apa-apa. Kita kan apa? Kau Nanti- kan edit the best ya. Nih, ini bukan kayak menegur kamu hikikomori. Wah, parah banget. Itu
bukan kata Tuhan, itu kayak motivasiin kita untuk keluar dari hikikomori. Nih coba cek 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah aku bacain ya. Dengerin. Coba aku baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Oke. Oke, ayat berapa itu? Korintus 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 13. Kalian tahu nggak sih cerita Joseph the Dreamer? Saya baca. Tahu nggak? Itu apa? Intinya tuh dia pas di Mesir dia ditangkap karena kayak ketahuan selingkuh sama istrinya si bosnya gitu kan. Ya, tapi ternyata bukan si istrinya yang ngedeketin duluan, dianya nggak mau, tapi tetap dikurung. Nah, tapi dia dikurung dia bukan kayak stres terus kayak aduh gimana nih gua, aduh gitu, enggak. Dia malah nanam pohon dalam sel apa tuh Dia penjara. dapat benih dari mana? Iya. Pertanyaan Atasnya bagus. ada bolongan kayak di lantai biasanya ada kayak jalan-jalan gitu. Ya. Nah, iya, benihnya jatuh dari situ. Dia apa Tadi tuh? fotoin. Iya ya. Jadi dia bukan merenungkan masa yang kayak his poor fate gitu. Dia malah coba untuk 12. tenang, percaya pada Tuhan dan coba membuat hidup yang baru gitu. Nanti dia percaya kalau Tuhan punya sesuatu yang amazing buat dia. Jadi dia tunggu aja sampai saat itu tiba, dan bener juga tiba, dia dipanggil sama Pharaoh-nya. Oh, Dan ceritanya berlanjut bla bla gitu. Yusuf. Yusuf dimakan ikan. Yang apa tuh? Joseph the Dreamer. Saya nggak baca Alkitab, sorry. Oke, jadi apa? Kedua udah ketemu belum? Kalau nggak kita bisa lanjutin tinggal dikit lagi di apa? Yang itu bisa nggak? Boleh aja. Ayat apapun saya masukin, bilang aja itu Alkitab ayat. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Kasih alasan. Ini sih message yang lu Nonsense. dapet itu bilangnya kayak Kita itu satu Kristus. kayak satu tubuh. Ya. Jadi kita itu harus bekerja. Ya itu Untuk aja boleh bersama. sih. Oke, Satu Roma. lagi. Oke, satu lagi. Kita ada berapa orang? Yakobus 1 menit. 1 ayat 2 sampai 4. Dapat nggak? Kita habis ini bintik kenal. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu berarti kalau kamu hikikomori, suka kabur dari hikikomori, kamu jadi orang yang lebih sosial gitu harusnya, on book ya menurut Alkitab. Tapi kayaknya itu gak selalu realitas, ya nggak sih? Kita cuma bisa berharap. Macam Amin, saudara-saudara. Ya. Kita selesai. Maaf kalau pembahasan kita di luar nalar nggak gitu jelas, tapi itulah our brain juice already ya battery dead. Bye bye. Rekam lagi.